warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Lina Pertiwi, NPM 1913053055, nomor absen 21 dari kelas semester 5A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan saya juga akan menyampaikan tentang RPP yang sudah saya buat. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian RPP. Apa sih RPP itu? RPP adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus yang digunakan dalam suatu proses pembelajaran peserta didik dalam upaya untuk mencapai kompetensi dasar atau KD. Selanjutnya yaitu tentang komponen-komponen RPP. Dalam sebuah RPP harus memiliki komponen antara lain yang pertama identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Yang kedua ada identitas mata pelajaran, yaitu tema atau subtema. Yang ketiga ada kelas dan semester. Yang keempat ada materi pokok. Yang kelima itu ada alokasi waktu. Alokasi waktu ini ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai kompetensi dasar. Dalam menentukan alokasi waktu ini perlu mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang terdapat pada silabus dengan KD yang harus dicapai. Selanjutnya yang keenam ada kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan gambaran kompetensi dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang harus dipelajari siswa dalam suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Selanjutnya yang ketujuh ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar itu sendiri merupakan kemampuan spesifik peserta didik yang mencangkup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait muatan suatu mata pelajaran. Nah, sedangkan indikator adalah pengembangan dari kompetensi dasar. Indikator ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa dan satuan pendidikan serta potensi dari suatu daerah tersebut. Indikator ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Nah, selanjutnya yang kedelapan ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dirumuskan berdasarkan indikator pencapaian kompetensi dan dalam penulisan tujuan harus mengandung aspek A, B, C, D. A yaitu audiens peserta didik, B. behavior atau aspek kemampuan, C. conditional atau kondisi, dan D. yaitu degree yaitu pencapaian. Nah, yang kesembilan ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini merupakan rincian dari suatu materi pokok yang akan disampaikan kepada peserta didik yang disusun sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Selanjutnya yang ke-10 ada metode, model, dan pendekatan pembelajaran. Ini merupakan rincian dari kegiatan pembelajaran yang digunakan oleh pendidik dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai suatu kompetensi dasar yang sudah ditetapkan. Nah, yang ke-11 ada media, alat, serta sumber belajar. Nah, media atau alat ini merupakan alat bantu yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan suatu materi pelajaran kepada peserta didik. Sedangkan sumber belajar ini juga merupakan alat bantu yang digunakan oleh pendidik yang berupa buku, media cetak atau media elektronik, alam sekitar, atau sumber-sumber belajar lainnya yang relevan. Nah, selanjutnya yang ke-12, di dalam sebuah RPP itu
harus ada yang namanya langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini dibedakan menjadi 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang pertama di kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini merupakan kegiatan awal sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Nah, di kegiatan awal ini bisa dengan pendidik menyiapkan peserta didik baik secara fisik maupun psikis. Kemudian yang kedua, di dalam kegiatan pendahuluan ini peserta didik berdoa sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini merupakan kegiatan di mana proses pembelajaran dimulai dan tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya harus tercapai. Dan yang kegiatan ketiga yaitu ada kegiatan penutup. Nah, di kegiatan penutup ini bisa dengan guru bersama peserta didik membuat rangkuman atau membuat suatu kesimpulan. Kemudian di dalam kegiatan penutup ini bisa melakukan penilaian, guru bisa melakukan penilaian atau refleksi, dan kegiatan selanjutnya yaitu peserta didik bisa berdoa sebelum mengakhiri kegiatan proses pembelajaran pada hari itu. Nah, yang terakhir di bagian penilaian. Di bagian penilaian ini berisi jenis atau teknik penilaian. Kemudian ada bentuk instrumen penilaian serta pedoman penskoran. Nah, baik itu tadi komponen-komponen yang harus ada di dalam sebuah RPP. Nah, di sini saya sudah membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Di bagian atas ini ada identitas dari RPP saya, yaitu ada sekolah, ada kelas, yaitu kelas 5, semester kedua, temanya tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 tentang peristiwa kebangsaan masa penjajah, ada pembelajaran keempat, ada fokus pembelajaran yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Kemudian alokasi waktunya 6 kali 35 menit atau 6 JP. Nah, kemudian di bagian bawah RPP saya juga ada kompetensi inti. Nah, di sini ada 4 kompetensi intinya. Kemudian selanjutnya di bagian RPP saya itu ada kompetensi dasar dan ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, selanjutnya itu ada setelah KD dan indikator yaitu ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang saya buat juga sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu harus ada unsur ABCD-nya dan berpedoman pada indikator. Nah, kemudian di RPP saya juga ada materi pembelajaran, ada model, pendekatan, dan metode pembelajaran yang akan saya gunakan. Kemudian ada media, alat, bahan, dan sumber belajar yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu ada yang bagian yang paling penting, yaitu ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, di langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang saya buat ini juga sudah ada kegiatan pendahuluan. Kemudian ada kegiatan inti, di mana kegiatan inti ini ada tahap pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah, ada tahap kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kemudian ada tahap yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Kemudian ada tahap yang keempat ini ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan tahap kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya di kegiatan ketiga yaitu ada kegiatan penutup. Nah, selanjutnya yang terakhir yang ada di RPP saya yaitu ada penilaian. Nah, penilaian ini ada 3 yaitu penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Nah, itu tadi materi tentang RPP, dan
contoh RPP yang sudah saya buat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.